Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali di semester 2 ini kita dapat bertemu walaupun hanya suara ibu yang dapat tersampaikan, tapi nggak apa-apa ya. Perkenalkan, nama ibu Tari Kartikasari dan ibu di sini akan mengajar mata pelajaran seni budaya. Baik, kita langsung saja. Untuk semester 2 ini, kita mulai dengan materi seni grafis. Ya, kita mulai dengan materi seni grafis. Silahkan kalian simak baik-baik. Ya, langsung ke poin A, pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk ke dalam karya seni rupa dwi mantra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Jadi grafis ini semacam dua fungsi sekaligus. Jadi ketika ide dan gagasannya dibuat dengan menggunakan teknik cetak, kalau lain dengan menggunakan teknik lukis, teknik gambar, teknik sketsa, dan lain sebagainya, kalau grafis ini menggunakan teknik cetak. Nah, istilah seni grafis dikenal juga dengan mencetak. Istilah grafis dalam bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Jadi selain dicetak, dari istilahnya seni grafis sendiri, bahwa grafis berasal dari kata graph atau graphic yang berarti membuat tulisan dan lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak dan biasanya di atas kertas kecuali teknik monotype. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ini yang disebut dengan proses cetak. Jadi ini salah satu kelebihan dari seni grafis. Karena menggunakan teknik cetak, jadi mampu membuat karya yang lebih banyak. Kalau misalnya seni lukis kan lukis sendiri karena seni murni, jadi harus betul-betul menggunakan tangan gitu ya. Kecuali kalau misalnya seni yang menggunakan komputer atau menggunakan teknik digital itu beda lagi, yaitu seni ilustrasi namanya. Kalau seni lukis betul-betul harus menggunakan media kanvas, kemudian alat dan bahannya menggunakan kuas dan juga cat lukis. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, plat logam, lembar kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Seni grafis yang lain yang disebut dengan seni grafi atau cetak saring atau screen printing menggunakan lembaran kain berpori yang direntang pada sebuah kerangka. Jadi seni grafis banyak bahannya, jadi berbagai macam bahan. Nanti kita bahas lebih dalam. Jadi medianya lebih banyak gitu, ada yang bisa papan kayu, bisa logam, kaca akrilik, sampai dengan kain untuk screen printing. Ya, dewasa ini tidak semua kegiatan mencetak termasuk ke dalam kategori seni grafis, sebab pada zaman sekarang ini kegiatan mencetak hanya memproduksi gambar atau tulisan secara massal yang disebut dengan offset. Kegiatan mencetak dengan mesin ini mengacu pada seni pakai, maka berkembanglah sebuah seni mencetak yang mengacu pada seni pakai atau applied art yang sebelumnya hanya seni saja. Jadi seni grafis ini yang sebelumnya fungsinya hanya untuk seni saja, seiring berkembangnya zaman bisa menggunakan atau
rubah fungsi, sekarang lebih banyak kepada mengacu pada seni pakai atau applied art tadi. Seni grafis di Indonesia awalnya merupakan media alternatif bagi seniman yang telah mengerjakan bidang lainnya seperti melukis dan mematung. Secara kronologis, seni grafis muncul sekitar tahun 1950-an, tokohnya yaitu Suromo dan Abdul Salam di Yogyakarta. Membuat karya dengan teknik cukil kayu atau woodcut, dan kebanyakan dari karyanya merupakan poster perjuangan. Nah, ini sedikit sejarah dari seni grafis khususnya di Indonesia. Jadi tokohnya salah duanya adalah Pak Suromo dan Pak Abdul Salam dari Yogyakarta. Baik, kita mulai ke poin B, yaitu jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Tadi itu merupakan pendahuluan tentang seni grafis, pengertiannya, digunakannya untuk apa, bahannya untuk apa, dan juga sejarahnya. Kita mulai ke poin B, atau kita lanjut ke poin B, yaitu jenis karya seni grafis berdasarkan teknik. Yang pertama ada cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Ya, salah satu cetak tinggi ini apa hasil karyanya, yaitu adalah stempel. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi di sini dengan memanfaatkan bentuk atau permukaan yang paling tinggi dari suatu plat klise. Pada cap atau stempel tersebut dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi warna. Ya, misalnya kalian kalau stempel kan biasanya berupa tulisan ya. Misalnya DKM Masjid Nurul Ihsan misalnya. Kecamatan Bantar Kalong atau Kecamatan Padalarang misalnya. Nah, itu kan berbentuk tulisan, tapi kalian juga bisa membuat stempel dengan entah itu wajah kalian, entah itu gambar yang kalian inginkan, tergantung pada pembuatan stempelnya itu sendiri. Itu termasuk cetak tinggi ya. Jadi ada yang bagian menonjol sehingga ketika kita akan gunakan gambar tersebut atau tulisan tersebut, ketika kita bubuhkan pada kertas, tulisan itu atau gambar tersebut atau gambar yang kita inginkan itu yang keluar gambarnya gitu ya. Itu berbagai fungsi sih. Kalau stempel ya rata-rata memang untuk keperluan kedinasan atau misalnya kepentingan apa, misalnya pembuatan entah itu KTP, entah itu ijazah misalnya kalau di sekolah dan lain sebagainya. Itu cetak tinggi. Nah, alat yang digunakan dalam cetak tinggi apa aja untuk membuatnya? Ya, ini diantaranya yaitu cukil dengan berbagai ukuran, ya, bukan cukil untuk mengambil nasi ya. Cukil di sini adalah alat untuk mengukir atau menorehkan pada bagian-bagian yang memang akan dikurangi atau yang akan ditonjolkan pada stempel tadi misalnya. Nah, kemudian ini roll atau scroll ini digunakan untuk entah itu untuk membubuhkan pada bidang yang akan ditonjolkan. Kalau misalnya stempel pada tinta ya, kalau ini scroll pada bidang lain atau pada hasil karya cetak tinggi lain. Nah, di sini Ibu tampilkan beberapa atau satu rangkaian dari proses seni cetak tinggi. Nah, di sini contohnya semacam lukisan burung. Di sini menggunakan
dua alat ini. Selain misalnya di sketsa menggunakan pensil, menggunakan cutter mungkin, tapi karena cukil di sini berbagai ukuran, tentunya lebih banyak menggunakan cukil. Kemudian di sini juga ada scroll, ada tinta, mungkin tintanya kalau tinta untuk stempel khusus, kalau ini mungkin semacam cat seperti itu ya. Kemudian dilapisi kertas, menggunakan scroll lagi, kemudian ditutup dan dicetak. Hasilnya ada pada nomor 8. Nah, itu proses cetak tinggi. Yang kedua ada cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain etsa, mezzotint, dry point, dan lain-lain. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dibasahi dengan air lalu ditekan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, gurin, atau logam runcing. Ya, contoh pada sebelum ke cetak datar ya, contoh pada cetak dalam misalnya papan nama atau papan alamat pada alamat rumah, walaupun rata-rata cetak tinggi, tapi ada juga yang menggunakan cetak dalam. Atau misalnya ini, papan nomor pada mobil atau pada motor. Nah, itu juga menggunakan cetak dalam, walaupun ada yang timbul, ya, yang dihasilkannya timbul sehingga seolah-olah cetak tinggi, tapi pada prosesnya itu menggunakan cetak dalam. Jadi mun Sunda nama kalau cetak tinggi yang menonjolnya ke atas gitu ya. Kalau cetak dalam yang menonjolnya ke bawah. Jadi misalnya kalau tulisannya deklok mun teh amahnya saur bahasa Sunda nama. Nah, itu cetak dalam. Kemudian yang ketiga kita lanjut ke cetak datar atau planografi print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini ditemukan pada abad 16 di Eropa. Klise cetak ini menggunakan batu cadas atau limestone. Selain batu, sekarang juga dapat menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja. Planografi di mana matriks permukaannya tetap hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Jadi untuk planografi, khususnya cetak datar, biasanya planografi sendiri ya menggunakan teknik digital. Kalau yang untuk menggunakan batu atau menggunakan lempengan seng mungkin masih menggunakan manual ya. Cetak datar salah satunya terdapat pada teknik fotografi, yaitu proses mencetak foto hasil jepretan kamera. Nah, ternyata hasil cetakan foto atau yang disebut dengan cuci foto, nah ini termasuk ke dalam salah satu hasil karya cetak datar atau planografi print. Teknik cetak biasanya menggunakan bahan film, ya, kertas foto dan bahan cuci film. Itu kalau dulu ya ada roll foto seperti itu, kemudian berbentuk klise. Klise itu yang semacam potongan-potongan film warna coklat. Ya, yang kalau kita lihatnya harus menerawang. Itu zaman dulu sih. Kalau zaman ibu, entah kalau zaman kalian sudah kalian masih alami atau tidak. Jadi dulu untuk mencetak sebuah foto itu kita dikasih klise. Kalau sekarang kan tinggal Bluetooth ya, atau tinggal masukkan ke dalam flash disk si
si master fotonya. Kalau dulu zaman ibu masih menggunakan klise, jadi kita harus istilahnya cuci foto. Kalau sekarang ya mungkin berubah ya ke yang ini nih, cetak digital menggunakan kamera digital, komputer, dan printer. Ya sekarang lebih mudah lah segalanya. Kalau dulu masih dengan istilah cetak atau cuci film atau cuci foto. Nah itu untuk cetak datar. Nah yang terakhir ada cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layer atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafik. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Kain screen ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layer dan hasil cetakan yang datar. Kalau cetak saring ini mungkin kalian sering melihatnya mungkin ya, entah kalian juga mungkin salah satu keluarganya ada yang bekerja di bidang ini, misalnya mencetak nama atau gambar pada kaos, atau misalnya mencetak undangan, kain spanduk, plastik misalnya pada kemasan yang kalian sering beli, entah itu kemasan ciki, kemasan makanan, minuman. Nah itu termasuk ke dalam cetak saring. Jadi pasti kalian sering, entah itu ada dalam kehidupan sehari-hari kalian, atau misalnya memang kalian ada pada atau sering melihat proses tersebut. Ya, tentu sering lah kalau cetak saring, ibu rasa kalian sering melihat, entah kalian menggunakannya atau bahkan di dalam kaos dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contoh atau 4 ya, cetak saring. Kalau foto ini termasuknya ke cetak datar bisa ya. Cetak datar itu kalau yang foto. Kalau yang gambar pertama itu cetak saring juga, printer spanduk atau baligo dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini di bawahnya ada rakel. Nah, ini untuk mencetak gambar pada kaos atau pada kain. Nah, dulu menggunakan ini ya. Ya, yang ada tulisan 130 ini adalah screen-nya. Terus ada layernya. Kemudian yang dipegang oleh bapak-bapaknya itu yang dinamakan rakelnya. Kemudian di atasnya lagi ada, ini harusnya masuk ke dalam cetak datar ya. Tapi seringkali masuk juga ke cetak saring. Kalau di sini contohnya foto. Nah, di bawahnya lagi ada cetak undangan. Nah, cetak undangan termasuk ke dalam hasil karya yang menggunakan cetak saring. Ya, seperti itu. Semoga kalian dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada atau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.